Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liatin, oh isinya semuka semua ya, karena badannya malu. Nah ini Ojang baru mandi ya, tadi baru nyampe banget di hotel dari ini Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Sekarang sudah di Mekah dan Ojang tinggal di Grand Al Masa. Nah, Ojang mau cerita nih terkait dengan yang berbahasa Inggris juga. Nah, Ojang juga bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus banget gitu kalau menurut Ojang ya. Cuma Ojang ya berusaha ketika ngomong tuh ya sebisa mungkin tuh kira-kira pronunciation-nya tuh sesuai dengan yang sesuai gitu. Kenapa? Hari ini aku ataupun Ojang ngerasain sendiri ketika di imigrasi King Abdul Aziz yang di Jeddah itu. Jadi ada ya biasa ya petugasnya itu cewek-cewek cakep banget, gila itu orang-orang Arab pada cakep banget mukanya meskipun mereka pada pakai cadar gitu. Nggak tahu kenapa cakep banget kayaknya ya. Nah, pas tadi kan dicek ya untuk paspornya seperti itu. Terus kan kita sidik jari juga ya ditempel-tempel kayak gitu. Tapi hampir semuanya itu dari berbagai negara itu hampir nggak tahu kenapa ya. Ujang lihat cakep sih mereka tuh pada, tapi apa ya, jutek gitu, nggak tahu kenapa Ujang lihat itu mereka tuh pada jutek-jutek gitu, mungkin karena capek kah atau bosen atau gimana nggak ngerti, tapi yang Ujang lihat tuh hampir semuanya pada jutek, entah itu yang cewek cowok itu hampir semua itu pada jutek ya. Cuma memang yang bagusnya adalah mereka ada beberapa kosakata yang kayak ngerti gitu, kayak bahasa Indonesia, kayak misalnya kita lagi gerombolan tuh nungguin temen yang lain, terus ada salah satu apa Askar namanya gitu ya, kayak semacam security, jalan jalan jalan, kita yang kaget hah kayak gitu. Terus ada juga orang-orang pas jalan tuh yang assalamualaikum apa kabar, yang kayak gitu, yang ya kita ya biasa lah orang-orang kita kalau ada orang ngomong yang bahasa Indonesia kayak gitu langsung seneng yang naudzubillah, yang kabar baik, aduh alhamdulillah, yang bla 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 seperti itu. Seneng, ada perasaan seneng juga sih ya. Cuma ya gimana ya kalau menurut Ujang ya, pokoknya dibilang seneng mau seneng gitu. Nah kita balik lagi terkait dengan omongan yang pronunciation-nya itu, kenapa kita harus bagus gitu. Menurut Ujang kalau misalnya kita pronunciation-nya bagus itu pasti akan enak didengar oleh siapapun, dan juga komunikasi pun akan jauh lebih lancar kalau menurut Ujang. Nah, tapi kan itu bisa jadi ciri kita, betul. Kayak misalnya mungkin yang kayak bener-bener kayak mendunia tuh kayak semacam Singlish kayak gitu ya, Singapore English. Tapi ingat tidak semua orang itu pada bisa Singlish juga. Tapi buktinya mereka ngerti kok, iya sih ngerti. Kalau yang ngerti, kalau yang enggak gimana? Nah sama kan, jadi ketika misalnya gini nih, Ojang misalnya ada orang Singlish ya Singapura, terus sama yang Amerika ngobrol dengan Ojang, mungkin Ojang lebih prefer yang orang Amerika. Kenapa? Bukan berarti Ojang tidak suka yang Singlish, tapi ketika orang Amerika ngomong itu, pronunciation-nya tuh jauh lebih jelas. Jadi Ojang otomatis kan ketika ngedengerin ataupun ngomong balik tuh enak gitu ya, berbeda dengan Singlish yang mungkin Ojang nggak ngerti ada beberapa kosakata, karena kan mereka mungkin nada-nadanya ada sedikit beda seperti itu. Nah tadi pun sama ketika petugas imigrasi yang tadi yang cantik-cantik itu, pas Ojang ngecek itu kan, Ojang pakai bahasa Inggris ya, karena ya mereka bahasa Indonesia juga pas Ojang ngecek tuh nggak jelas gitu suaranya. Makanya Ojang mungkin mereka udah dibekali bahasa Inggris yang cukup bagus gitu, makanya Ojang langsung bilang yang good evening, langsung bilang seperti itu, diem aja. Iya dianya tuh diem aja, aku nggak ngerti, mungkin dia capek atau dia nggak mau banyak berkomunikasi, nggak ngerti. Terus habis itu yang pakai bahasa Arab gitu, dia ngomong pakai bahasa Arab lagi, so aku langsung jawabnya pakai bahasa Inggris. Which one, aku bilang right left, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang yang right right, aku bilang apaan sih itu, aku nebak-nebak akhirnya, ini kayaknya ini nih right nih, right, udah right. Habis itu Ujang bingung kan, mau yang 5K, 4K, 3, 2 atau 1 gitu ya. Dia bilang 4. Hah? Dia bilang untuk apa awalnya mungkin. Ujang harus nempelin di situ, karena di situ di bagian yang pengecapan itu udah yang banyak berminyak kayak gitu. 4. Aku bilang apa? Hah? Aku bilang oh 4. Aku bilang langsung tunjuk tangan 4. Dia mungkin karena nggak tahu, kesel juga kali ya, mungkin dikasih tahu yang lu siapa gitu, ngasih tahu seperti itu. Makanya Ojang langsung pasang kayak gitu, terus lihat sendiri ya, jadi tangan Ojang itu liatin, jadi tangan Ojang itu yang bagian sini tuh nggak sempurna ya, liatin. Jadi Ojang nggak bisa nggak bisa lurus tangannya nih yang jarinya, jadi kita ditempelin itu pasti nggak akan kuat gitu. Jadi sedikit dibilang yang hard, aku bilang hard, keras, maksudnya apa? Oh harder kali, aku bilang push harder, aku bilang. Dia diem aja kagak ngerti, diem.
hard aku bilang hard, tapi hardnya tuh bukan yang hard kayak gini, tapi dia bilang hard tuh. Apaan? Aku ngebayang tuh mereka tuh kayak orang-orang Jerman yang kayak gitu, yang kayak bilang ikhli bedih, yang kayak gitu ngomongnya jadi yang ini gimana sih gitu. Nah makanya aku coba-coba aja, udah habis itu, terus habis itu pas sudah selesai yang dia bilang dia kayak kesel, lega dan lain-lain mungkin ya pas tadi sama Oji Chang. Jadi Ojang pas sudah selesai itu ya, Ojang jadi mikir, oh iya ya, kayaknya gitu kita kalau belajar bahasa apapun, kalau menurut Ojang lebih baik ya kalau misalnya kita diminta untuk yang disesuaikan dengan bahasa aslinya, ya sesuaikan gitu. Kalau menurut Ojang ya mungkin kita bisa kok gitu ya, meskipun butuh waktu, tapi usahain bisa gitu, terus-terusan dengan latihan juga. Karena kalau kita misalnya nggak mau ya, ataupun langsung bilang nggak apa-apa, ini ciri khas kita, misalnya seperti itu, kalau menurut Ujang kayaknya tuh egois nggak gitu ya. Kalau menurut Ujang kayak kita terlalu egois gitu ya. Karena menurut Ujang kalau misalnya Minasang ya mau belajar ya udah nggak apa-apa gitu ya. Misalnya kalau dibilangin ya oke, akan berusaha nyoba gitu, cuma bilang yang ini kan ciri khas aku. Menurut aku yang nggak semuanya seperti itu gitu. Jadi ya perlu nggak sih gitu istilahnya ngomong bahasa asing itu dengan intonasi ataupun ya hatsuong yang pas seperti bahasa asalnya. Kalau menurut Ojang sih perlu, karena ketika kita sesuai itu akan mempermudah komunikasi. Ya kayak tadi contohnya tadi Ojang mungkin ngerasanya oke gitu ngerasanya ya, tapi ternyata justru nggak bisa, atau Ojang juga kurang bisa memahami lawan bicara seperti itu ya. Sebagai informasi ini bermanfaat ya. Bye bye.